Oke, kalau ngomong teknologi yang sekarang currently banget ya, ya tentu saja yang berhubungan sama pandemi. Karena pandemi itu nggak akan selesai di tahun ini, nggak akan selesai di tahun depan, pasti akan lama. Bukan apa, restoring-nya itu, recovery-nya itu akan lama. Mungkin bisa aja, apa namanya, ya puji Tuhan kalau misalnya selesai tahun ini bagus. Tapi selama selama proses itu, recovery-nya pasti akan lama. Nah, kalau teknologi yang paling bagus ya tentu aja yang berhubungan sama video conference, berhubungan sama voice conference. Makanya kalau teman-teman lihat perkembangan itu Zoom, itu dari yang banyak yang jarang yang pakai, sekarang siapa sih yang nggak tahu Zoom? Kayak gitu. Terus yang lagi viral sekarang banget, lagi viral Clubhouse. Itu ya itu sebenarnya kayak orang nongkrong aja sebenarnya. Makanya teman-teman aku di Stara Bandung juga kalau ke Clubhouse tuh bilangnya, "Nih mau clubbing nih di Clubhouse," ya. Udah pastinya clubbing-nya tapi clubbing kayak gitu, beda kan? Kalau dulu clubbing kan ya kayak gitu, apa namanya, gelap gulita, aja musiknya kayak gitu. Nah, ini clubbing-nya kayak dengerin khotbah dari Sitio Mana, dengerin khotbah dari apa, Kang Emil, dengerin khotbah dari siapa kalau nggak salah kemarin itu ada menteri siapa gitu loh Pak. Saya lihat di salah satu posternya itu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya teknologi yang paling menurut saya yang lagi hot itu ya teknologi yang berhubungan sama virtual. Entah itu virtual conferencing, audio, video, mau virtual event, mau virtual venue, misalkan. Kayaknya dulu kayaknya kalau misalnya teman-teman pernah dengar itu dulu kayaknya jarang banget ada virtual tour gitu kan. Kalau sekarang nggak, isinya virtual tour di mana, misalnya di stadion Manchester United. Nah, kayak gitu-gitu kayak gitu pasti sekarang orang bakal tertarik. Kalau dulu virtual tour di stadion mana itu kayak ngapain virtual tour ya kan bisa datang langsung kayak gitu kasarnya. Kalau sekarang itu jadi suatu opportunity yang bagus buat kita. Nah, kalau ditanya soal tadi kalau nggak salah itu apa sih yang harus kita lakukan sebagai fresh graduate? Ya, balik lagi pertanyaannya. Kalau misalkan kau mau bikin perusahaan, udah siap belum? Karena bikin perusahaan itu nggak gampang. Ya, dalam tanda petik ya, nggak gampang. Sebenarnya kamu tinggal daftarin aja di kementerian apa ya, lupa. Itu nanti udah jadi, langsung jadi PT apa, itu udah jadi gampang. Tapi kalau secara realnya, nggak gampang. Bahkan bakal banyak kayak apa namanya pengorbanan yang kamu lakukan untuk membuat perusahaan itu sendiri. Kalau mau gampang ya udah kamu mulai dari perusahaan apa namanya belajar di perusahaan lain, misalnya daftar atau join atau kerja di perusahaan lain nggak masalah. Tapi kamu harus punya kayak pemikiran apa namanya kerja di perusahaan ini bukan cuma buat dapat duit, tapi buat dapat ilmunya. Nanti harapannya kalau ilmu aku udah semakin tinggi, sudah semakin banyak, aku bisa membuat perusahaan lain atau apa namanya membuat perusahaan dengan orang lain atau balik lagi kalau misalkan ilmuku udah semakin tinggi, nanti levelku udah semakin naik, nanti akan apa, jadi CTO suatu saat nantinya. Jadi sebenarnya balik lagi, apakah kalian mau uh, the fast and hard way atau slow and hard way juga sih. nggak ada yang gampang juga sih, tapi paling nggak apa namanya lebih mudah daripada kalau kita langsung habis lulus bikin perusahaan. Dan jangan jadi apa namanya jangan latah juga kali ya. Karena banyak juga yang orang-orang sekarang kan latah. Wih orang ini bikin perusahaan, aku bikin juga. Nah kalau kita ngelihatnya biasanya kayak orang-orang yang viral itu kayak wah dia bikin perusahaan langsung viral terus jadi terkenal perusahaan jadi gede. Iya itu rezekinya dia lah dan belum tentu nyampe di kita rezekinya gitu kan kita wah tadi yang aku bilang apa yang diidam-idamkan ada apa yang diimpikan kayak wah perusahaanku jadi apa namanya terkenal orang jadi kenal terus aku bisa punya banyak duit kayak gitu ya itu belum tentu akan dicapai dengan cepat dan mudah gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku bilang sih.
Semuanya pasti balik lagi ke kita masing-masing, apa kita siap, atau kalau nggak siap ya mungkin butuh waktu beberapa waktu lagi dulu, kerja dulu di perusahaan orang lain. Kalau kita memang benar-benar siap, baru silahkan. Mau bikin perusahaan, silahkan. Mau bikin perusahaan sendiri, boleh. Mau bikin ngajakin orang lain, teman-teman kalian juga boleh. Tapi yang penting kalian harus siap dulu. Kalau nggak siap, bahaya nanti. Gitu. Udah Oh, siap, gitu. Kak Agus? Oh, kayaknya aku harus lebih meningkatkan skill dulu nih. Oke, thank you so much Kak buat motivasinya dan juga informasinya. Sama-sama. Oke, terima kasih juga Kak Agus. Kita next ada Kak Raihan. Silahkan. Tes. Apakah suara saya Nah, kedengeran, Mbak? Aman. Oke, thank you. Barangkali mau sambil dinyalain campnya? Oh, lagi nggak zoomable. sorry. Oke. Silakan mau Nyimak nanya aja apa tadi. nih? Siap. Oke. Saya mau nanya nih, Kak, untuk apa? Jadi kebetulan sekitar setengah tahun ini kan saya direkrut untuk jadi CTO sebenarnya di startup seperti itu. Startup ini kemudian kita jadikan perusahaan dan alhamdulillah udah jadi, dan ini sekarang kita lagi ngedevelop produk software lah seperti itu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya ada 3. Untuk yang pertama adalah CEO dengan CTO itu kalau dari segi batasannya itu apa, dan apakah pekerjaan dari CTO yang CEO istilahnya nggak boleh ikut campur atau boleh ikut campur tapi dalam bagian tertentu seperti itu. Jadi ada batasan yang jelas itu sebenarnya apa antara CEO dengan CTO. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika ini lebih kekhawatiran ya. Jadi ketika kita di CTO itu kadang saya khawatir apakah kan kita jarang ngoding. Apakah kita takutnya nanti nggak keselip dalam hal skill dan juga performance kayak gitu. Itu gimana mensiasatinya? Apakah kita memang sebenarnya nggak terlalu penting untuk upgrade skill ngoding kita, dan kita lebih penting untuk upgrade pengetahuan dan juga tentang teknologi, atau juga masih perlu ngoding? Mungkin 2 itu aja pertanyaan saya, nggak jadi 3. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Thank you. Oke. Batasan CEO sama CTO ya. Kalau di tempat aku tuh lebih ke kayak kita punya understanding. Kita kayak kasarannya mah kayak ada agreement. Oh, kalau CEO itu kan kita tadi kan ada 3 kan, ada 3. Kalau di akan ada 3 co-foundernya. Satu jadi CEO, satu jadi COO, satu jadi CTO. Nah, di situ di kita itu kita punya understanding aja atau punya agreement apa yang harus kita lakukan di masing-masing title-nya, apa yang seharusnya nggak boleh di override kasarnya kayak gitu. Itu balik lagi ke understanding masing-masing. Sebenarnya kalau ditanya dari struktur, CEO pasti bisa nge-override semuanya. Karena dia yang paling atas. Mau CTO-nya bilang, oh kita pakai teknologi A, kayaknya bagus nih. Terus CEO-nya bilang, nggak usah lah, teknologi B aja. Ya, secara hierarki kita nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Karena emang yang paling tinggi dia kasarannya. Cuman dengan adanya understanding kita jadi bisa tahu. Biasanya kalau di kita itu, kalau di tempat aku ya, si CTO-nya kasarnya ke akunya juga harus bisa jelasin. Kenapa kita milihnya ini, nggak milih yang lain, kita jelasin. Dan luckily, untungnya dari tiga co-founder di tempatku itu, yang overlap itu cuma 2, aku CTO sama CEO. Yang si CEO-nya emang background-nya beda, jadi sama sekali kadang penting mah nggak punya background untuk bisa menyampaikan yang berhubungan sama teknologi lah. Makanya jatuhnya aku nggak terlalu banyak problem dengan CEO. Paling jatuhnya ya apa yang dia minta biasanya
aku dan tim aku proses dulu, kira-kira cocok nggak nih kalau misalnya kita nge-implement atau melakukan atau membuat sesuatu sesuai dengan yang diharapkan CEO, cocok nggak nih? Kalau cocok ya oke, kalau nggak cocok ya kita kasih alasan. Oh ini nggak cocok nih, kayak gini ini nggak cocok. Kalaupun ngotot atau kasarnya, ya aku pinginnya ini, ya sebagai seorang top level manajemen atau C-level itu kan ya kita harus tahu impact-nya apa ke perusahaan kan. Makanya kalau ditanya batasan itu ya silahkan. Kalau aku mah kalau kamu mau nge-offer kerjaannya CTO silahkan. Dalam artian nentuin teknologi apa dan plannya silahkan. Tapi harus dipikirin juga impact-nya itu apa. Kalau kita mau offer kerjaannya, yang kita sebagai CTO mau offer kerjaannya CEO, misalkan, ini kayak bisnisnya nggak bagus nih, yang pakai bisnis yang ini, itu normalnya yang dikerjain CEO kan itu. Ngomongin soal investor, ngomongin soal bisnis opportunities dalam hal non-teknologi ya, misalnya apapun itu. Nah, kalau kita mau offer ya silahkan, asalkan kita ada alasan yang bagus untuk melakukan itu, atau ada fakta. Biasanya kalau orang teknik atau orang developer gitu kan mainannya fakta kan, mainnya data. Ini datanya kayak gini nih. Kalau kita bisa menyiapkan itu ya sebenarnya batasan itu kayak abu-abu gitu loh. Makanya kalau di aku lebih enaknya itu pakainya kayak understanding aja. Kita mengerti masing-masing kerjaan kita. Kalau mau overstep, ya kita harus tahu risikonya apa kalau kita overstep. Bisa jadi good, bisa jadi bad. Impact-nya maksudnya. Kayak gitu. Jadi ya itu balik lagi ke perusahaan kita, perusahaan yang kita bawa, perusahaan yang kita tempati, mau kayak gimana. Dan biasanya normalnya perusahaan-perusahaan yang udah gede, yang udah lebih terstruktur itu tahu ada kayak job desk-nya sendiri yang jelas itu ada biasanya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang kayak startup itu biasanya kayak masing-masing co-founder atau owner-nya itu punya ego sendiri-sendiri. Nah itu kadang-kadang bukan kadang-kadang itu yang sering menjadi kegagalan suatu startup kalau aku lihat ya. Masing-masing punya egonya, nggak mau understanding, jadinya ya udah bubar aja. Jadinya kayak gitu. Kalau ternyata kamu berada di posisi yang bisa understanding tapi partner kamu nggak bisa understanding, ya coba terus aja. Kalau ternyata nggak ada jalan tengahnya, ya berarti ya nggak cocok aja. Dan itu jangan dipaksain. Kalau bikin perusahaan kayak gitu dipaksain, itu akan jadi suatu hal yang buruk di akhir nantinya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, CTO jarang ngoding. Ya tadi yang aku bilang ya, pas aku jelasin di awal-awal, nggak semua CTO itu jarang ngoding. Bahkan ada yang sangat banyak ngodingnya dibanding orang yang lain. Karena kalau kita jadi CTO, ya kasarannya mah, developer yang levelnya lebih rendah, biasanya itu akan mengerjakan hal-hal spesifik, ya kan? Misalkan ngerjain A, ngerjain B, gitu. Kalau semakin tinggi, yang kita kerjakan semakin abstrak. Dan nggak sedikit yang kita kerjakan itu sesuatu yang krusial. Kasarannya kayak yang berhubungan sama duit. Nah, itu biasanya langsung di-handle sama orang-orang top level. Jadi bukan di-handle sama, kasarnya, ya dalam tanda petik kroco-kroconya lah. Karena sensitif. Terusnya sensitif. Kalau ditanya, CTO ngoding atau enggak? Ngoding juga sebenarnya. Kalau misalkan tadi kan pada saat kita udah berada di perusahaan yang gede, di tahap yang kita cuma mikirin teknologi, mikirin future, enabling business opportunities, itu sebenarnya kita masih bisa ngoding. Ngodingnya dalam hal apa? Dalam hal nge-research teknologi itu. Makanya kalau aku personally itu lebih suka berada di posisi R&D, Research and Development. Karena di situ kita bisa ngelakuin apapun lah kasarannya. Kita bisa ngeriset sesuatu, wah ini teknologi menarik, kita coba-coba, dan pelan-pelannya. Tapi kalau ditanya apakah skill kita akan buyar atau skill kita akan berkurang, nggak juga sebenarnya. Karena pada saat kita dari awal ngerjain sesuatu di perusahaan,
kita build dari scratch, dari nol, kita akan tahu strukturnya kode kita kayak gimana, kedepannya perubahannya kayak gimana. Kita akan berkembang terus sampai di titik kita udah kayak knowledge kita terhadap produk kita sendiri itu udah kayak di luar kepala. Karena kita sering review, kita sering ngebikin fitur baru, nambahin fitur baru, itu jadi kayak di luar kepala. Tapi kalau berkaitan dengan teknologi baru, misalkan kasarnya nih, ambil contoh aja di perusahaan aku ya. Di perusahaanku tuh sekarang mainannya sama Flutter. Itu udah dipegang sama manajer mobile atau head mobile-nya di Goers. Jadi pada saat Flutter itu dibuat, aplikasi yang berbasis Flutter ini dibuat, aku sama sekali nggak tahu yang namanya Flutter itu apa. Dalam artian aku nggak bisa ngodingnya lah kasarnya. Tapi aku tertarik, walaupun aku nggak ngoding secara langsung, aku juga belajar juga. Karena balik lagi saat menjadi seorang CTO itu decision teknologi itu pasti akan dikonsultasikan ke kita. Kalau kita nggak tahu sama sekali tentang hal itu, entah itu Flutter atau React atau mungkin kalau berhubungan sama backend atau arsitektur atau DevOps itu misalnya pakai Docker, pakai serverless atau microservice, atau kita nggak tahu sama sekali, kita nggak akan bisa buat decision nih. Jadinya kita akan purely dependent sama si orang ini, orang yang mengajukan hal ini. Makanya ya, kalau aku pribadi ya, walaupun dia yang mengajukan, ya aku harus tahu, harus mempelajari hal itu, walaupun mungkin dalam tanda kutip hanya sekedar tahu ya, nggak sampai expert. Kalau misalnya kita udah sampai expert itu butuh waktu, tapi kalau hanya sekedar tahu, itu masih bisa lah. Makanya jangan takut sebenarnya. Kalau menurut aku sih jangan takut kita jadi nggak bisa ngoding, karena ya kalau emang kita udah nggak punya kerjaan ngoding, misalnya dalam tadi kita nggak punya kerjaan ngoding di perusahaan kita, ya udah kita iseng-iseng aja ngoding apa kayak gitu. Karena yang menentukan kita skill-nya berkurang atau menguap itu bukan orang lain, bukan perusahaan kita, tapi diri kita sendiri. Kalau kita sendiri nggak mau terus main, dalam tanda petik main, ngerjain suatu hal yang berhubungan sama ngoding, ya lama-kelamaan pasti akan menguap juga. Jadi itu sebenarnya kalau menurut aku nggak ada hubungannya sama kerjaan kita sebagai CTO. Itu udah kayak software developer secara umum lah. Kalau kita udah nggak ada kerjaan, apa kita cuma ya udah nonton aja atau ngegame atau apa, itu kan pilihan kita. Kan bisa aja kita, wah nggak ada kerjaan nih, profesor nggak ngasih kerjaan, ya udah iseng nyobain teknologi ini, ya gitu. Jadi balik lagi ke kita juga, gitu sih menurut aku ya. Thank you Kak Ansel, kasih banyak. Ya jadi itu bisa buat masukan juga sih, karena memang meskipun level kita tuh setinggi apapun ya kita harus tetap melek dengan teknologi, kita tetap kepo itu kan tetap ada. Jadi mau nggak mau ya meskipun nggak ada tuntutan, kita tetap ngoding juga ujung-ujungnya. Betul. Karena suka hobi. Thank you Kak Ansel. Iya. Makasih juga Kak Raihan. Ada yang mau ditanyain lagi nggak atau udah cukup? Udah cukup ya kayaknya. Sementara udah cukup sih Kak Ayu ya. Sementara cukup. Sip, thank you. Kalau gitu kita beralih ke Q&A box dulu kali ya, sambil nunggu teman-teman yang mau raise hand. Pertanyaan pertama ini kayaknya udah kejawab sih dari Kak Agustinus terkait kalau kakak CTO jalur yang mana? Tadi ya, kalau Kak Ansel tuh jalur bikin perusahaan. Nah, pertanyaan kedua ini dari Kak Arif Setio Wibowo. Maaf Kak, mau tanya, mindset yang benar dalam belajar apapun di dunia ini apa ya Kak? Terus, dan juga kalau boleh, mindset yang benar dalam bekerja juga gimana ya Kak? Terima kasih. Oke. Mungkin ini jatuhnya jawaban personal kali ya. Kalau dari aku pribadi sih yang paling penting itu growth mindset. Jadi kita harus selalu berkembang. Dalam artian gini, misalkan kita
kita dalam konteks software developer lah, kita bisa jadi karena experience kita jadi jago banget nih sama PHP, sama Laravel, jago banget, bisa dibilang expert lah. Terus beberapa orang mungkin ada yang berpikir, ya udah santai aja lah, udah jago ini sama Laravel. Tapi kalau misalnya kita nggak punya growth mindset, kita akan berhenti di situ aja. Ya udah, jago nih kalau ini. Padahal itu si produknya sendiri, si Laravel atau PHP-nya itu sendiri juga berkembang. Pada saat PHP itu berkembang dan kitanya sendiri nggak mau catch up ke perkembangan itu, kita akan dari expert bisa menjadi noob. Karena orang lain udah ngomongnya udah kayak teknologi yang lebih baru, kita ngerti itu apaan ya teknologinya. Padahal itu ada di perkembangan si PHP-nya itu. Makanya paling utama sih growth mindset, karena pada saat kita udah berada di posisi mindset kita itu mindset yang ingin selalu berkembang, kita nggak akan pernah bisa kayak wah ini kayaknya udah jago nih, ya udahlah. Itu bukan mindset orang yang growth mindset ya. Kalau udah jago nih, ya udah aku cobain yang lain biar jago yang lain juga. Nah kayak itu di apapun mau berhubungan dengan kerjaan, mau berhubungan dengan berhubungan dengan kerjaan, berhubungan dengan relasi atau apapun itu ya. Kalau misalnya kita udah bisa growth mindset, itu akan jadi memudahkan kita di kehidupan. Gitu. Itu kalau ditanya mindset apa ya? Mindset aku yang paling aku sukain kalau dari orang-orang yang lain bilang itu growth mindset. Teruslah berkembang, teruslah belajar. Kalau nggak salah itu ada yang bilang itu hidup itu pelajaran itu nggak berhenti pada saat kita selesai kuliah atau apa gitu. Jadi hidup itu penuh pelajaran. Kita terus belajar terus nggak pernah berhenti. Belajar itu nggak ada. Kasarnya kita sebagai manusia untuk belajar itu limitless. Waktunya itu tidak terbatas. Mau kita masih muda, mau kita udah tua, ya terus aja belajar kita masih bisa. Yang menjadi pembatas ya diri kita sendiri aja. Kalau kita nggak mau belajar ya udah stop di situ. Tapi bukan waktu yang membatasi waktu kita belajar. Tapi diri kita sendiri sebenarnya membatasi itu. Itu salah satu pemikiran growth mindset ya. Belajar aja terus. Karena se-expert apapun kita, sejago apapun kita masih bisa berkembang. Kan ada di atas langit masih ada langit. Nah, itu beneran kejadian. Itu real, itu suatu contoh yang real ya. Mau kita expert di suatu hal, punya sertifikat apapun itu, pasti ada orang yang jauh lebih jago dari kita. Kalau kita udah sampai situ, pasti ada lagi orang yang lebih jago dari kita juga. Jadi kayak nggak ada atapnya, nggak ada itu. Sampai kita jago-jago, atapnya mentok orang yang paling jago itu nggak ada. Karena pasti ada yang lebih jago lagi. Lebih jago, kita misalkan anggap aja mentok di suatu hal, masih ada hal lain yang bisa membuat kita lebih jago. Jadi ya kayak gitu. Terus berkembang aja, terus berkembang. Lama, waktunya memang lama, dan kadang-kadang itu membuat kita capek. Tapi kalau pada saat kita menyerah atau berhenti untuk berkembang, nanti kita malah yang jadi ketinggalan. Itu aja. Gitu. Banyak banget ya quotes dari Mas Ansal, luar biasa loh teman-teman. Itu tadi ya, growth mindset, biar teman-teman terus berkembang, terus belajar lagi, karena ingat di atas langit masih ada langit, teman-teman. Iya. Kita beralih ke penanya berikutnya. Nah, kalau penanya yang ini sukanya rahasia. Apa aja sih skill dasar yang harus dipunya kalau mau jadi CTO? Apa tuh Mas skill dasarnya? Skill dasar. Oh pasti kalau jawaban aku ya. Kalau mau jadi CTO, skill dasarnya yang hal-hal dasar yang perlu kita punya itu tadi ya awareness sama teknologi. Karena kalau kita jadi CTO nggak aware sama teknologi itu ya agak-agak gimana gitu. Kalau secara teknikal
itu sebenarnya nggak ada baseline yang bagus sebenarnya. Maksud aku nggak ada baseline yang CTO harus bisa ngoding ngoding Java atau harus bisa ngoding apa suatu hal, enggak. Aku pernah ketemu CTO yang background-nya dia itu teknik fisika. Itu CTO dia. Jadi kalau ditanya background-nya dia apakah ada informatikanya, nggak ada sama sekali. Tapi kalau ditanya dia jago ngoding atau enggak, jago. Saya tahu dia. Tapi kalau ditanya skill dasar, ya balik lagi skill dasar sebagai seorang manusia kali ya. Sesuatu yang tadi masih bersangkutan dengan growth mindset. Kalau kita skill dasarnya itu paling penting ya kita mau berusaha, mau belajar, mau bersusah payah. Terus paling itu sih yang paling utama tadi, mau belajar sih. Karena nggak semua orang itu ada di level itu mau belajar. Pada saat ketemu suatu masalah dia lebih memilih untuk kabur daripada melawan. Melawan dalam artian menyelesaikan masalahnya ya. Tapi kalau misalkan mau jadi CTO, kalau teman-teman setiap ketemu masalah malah kabur, ya udah nggak usah aja, mending jadi pekerja atau software developer yang hanya deliver aja. Tapi kalau emang teman-teman mau jadi CTO atau jadi C-level lah kasarannya, atau jadi tech lead atau level-level atas, teman-teman harus mau terus berusaha. Kalau ada masalah ya jangan lari, malah dihadapin kayak gitu. Jadi balik lagi, mau berusaha, mau belajar, itu sih paling utama sih. Skill dasar secara teknikal nggak ada sama sekali. Teman-teman bisa, ya kalau teman-teman lihat kan kayak ya kalau dari yang yang klasik lah, drop out dari universitas mana jadi CTO atau jadi CEO, itu kan klasik kan ya. Dan itu emang bisa terjadi. Orang lulusan SMA bisa jadi CEO terkenal atau CTO terkenal, itu bisa terjadi. Jadi secara dasar skill itu sebenarnya nggak ada. Karena dasarnya itu ya, kalau memang kita nggak punya, kita harus belajar. Apapun itu. Kalau kita udah mau jadi CTO, ya harus belajar tentang CTO. Tentang technical ya harus belajar. Mau kita nggak punya background-nya, mau kita punya background, ya tetap belajar. Gitu sih. Menurut aku gitu, kalau ditanya dasar, nggak ada. Kalau mau jadi CTO mah. Gitu. Siapa nih yang mau jadi C-level di sini nih? Ayo, siapa? Kuncinya harus mau belajar ya, Mas ya. Oke deh, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau ini pertanyaan seputar slide. Dari Kak Agus, Kak, aku mau tanya di awal slide, kenapa tahunnya 2019? Oke, sebenarnya ya, itu slide-nya template sebenarnya. Dalam artian, kalau di perusahaan saya mau bikin slide, itu pakai template ini. Kenapa 2019? Karena template ini dibikinnya 2019. Ya, banyak orang yang kayak itu kan copyright gitu ya. Copyright tahun berapa? Nah, itu banyak opini yang terkait itulah. Ada yang mulai dibikinnya, ada yang tahun current, ada yang dari awal berdiri sampai tahun current dan kampanye. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan lah. Nah, kalau menjawab pertanyaan ini, kenapa 2019? Karena template yang saya pakai dibikinnya 2019. Alasannya cuma itu. Dan karena ini template, susah buat ngeditnya. Dan honestly, saya nggak terlalu peduli. Bahkan kalau teman-teman lihat di sini, yang terakhir, thank you, together we can. Nah, itu sudah hal-hal, ini template yang dipakai buat bisnis sebenarnya. Orang bisnis yang dipakai kayak presentasi bisnis ke ke IO mana atau ke venue mana. Nah, salah satu template-nya pakai slide ini. Nah, karena ini template, saya mau ganti together we can jadi hal yang lain tuh nggak bisa. Jadi biarkan aja lah, yang penting ini thank you. itu jawabannya.
Oke, template ya, Kak Agus ya. Ada lagi Iya, nggak nih yang betul. mau tanya-tanya seputar CTO life? Kehidupan seorang CTO di suatu startup, boleh raise hand atau langsung ketik aja di kolom Q&A. Oh iya, teman-teman, saya share juga link feedback. Nanti tolong diisi ya link feedbacknya, biar kita tahu nih, bulan depan kita mau buat kelas apa workshop ya. Terus yang paling banyak di-request tuh yang bahasannya apa sih? Nah, biasanya kita lihat dari situ tuh. Jadi kalau teman-teman nih misalnya bulan depan mau belajar ini gitu. Bulan depan kayaknya kalau dibuat workshop nih tentang coding seru nih, tentang ini ya bahasannya. Nah, diisi link feedback-nya ya. Linknya ada di kolom chat. Nah, penanya berikutnya ini dari anonim. Apa yang selalu membuat Mas Ansel semangat bekerja? Apa tuh Mas rahasianya? Ya kalau orang di perusahaan saya udah tahu sih. Saya tipikal orang yang sangat moody banget. Dalam artian kalau ya walaupun saya ngoding gitu kan, tapi moody banget. Kalau emang lagi nggak mood, nggak kasarnya mah nggak in the zone, itu susah banget buat ngoding. Tapi kalau udah in the zone, kadang-kadang bisa sampai begadang, bisa sampai beberapa hari gitu kayak gitu. Kalau ditanya apa yang bikin semangat, kalau aku sih biasanya yang tadi di awal saya sampaikan, kalau ada sesuatu yang challenging, kalau misalkan, ini bikin fitur baru, ini harus ngapain ya? Oh, kayaknya menarik nih kalau harus gini. Nah, itu biasanya yang bikin aku semangat ya. Kalau nggak ada, misalkan kondisinya stagnan aja kan, ya kasarannya mah, misalkan cuma bug fix, ini ada error ini nih, ya udah dibenerin. Atau ada apa nih, ya udah benerin. Kalau kayak gitu-gitu biasanya bikin saya kurang semangat. Tapi kalau udah kayak, wah nih fitur ini bisa ini. Oh ya oke, mantap nih fiturnya, kayaknya menarik. Atau kita mau bikin produk baru, nah itu lebih semangat lagi tuh. Wah nggak ada sekanak-kanak, nggak ada sebelumnya kan. Wah bikin produk baru, oke nih enak nih. Biasanya makanya kalau ditanya apa yang bikin aku semangat biasanya karena ada challenge-nya. Ada challenge dan ada sesuatu yang emang baru yang bisa aku dapetin dari hal itu. Apapun itu. Gitu sih. Wah, jadi kalau Mas Ansel ini teman-teman kasih aja yang susah-susah. Pasti Mas Ansel suka dan semangat ya. Kalau yang standar-standar, yang biasa-biasa aja malah Mas Ansel nggak jadi semangat. Ya benar. Bug fix bisa jadi lebih lama daripada ngerjain suatu hal yang baru. Wah, kebalikannya ya. Kayaknya gampang deh, nanti aja lah. Itu. Oke, seru-seru. Tapi kayaknya kalau jadi CTO mah memang harus yang seneng tantangan ya. Kalau gitu nanti ya susah sih. Oke deh, kita ke penanya berikutnya. Nah, ini banyak banget yang suka anonim ya. Kenapa nih? Nggak mau identitasnya ketahuan apa gimana nih? Izin bertanya, Kak, selama ini saya pekerja full-time, mengerjakan networking, programming, dan supporting. Apakah baik untuk kedepannya? Mengingat belum ada skill spesifik yang expert di salah satunya.